嗨嗨，大家晚上好。嗨嗨，大家晚上好。Hei, hai, Insti. Pasti karena judulnya masuk kan? Benar sekali. Hari ini kita bukan cerita. Kita mengenal kosakata yang biasanya dipakai di dunia kerja. Di dunia kerja ya seperti kayak shangpan, ni hao, aku baru pertama kali belajar hai ni hao,晚上好, selamat malam, ni hao, salam kenal, 很高兴认识你，谢谢。Wah, berarti kebetulan sekali. Kebetulan kita hari ini bahas tentang dunia kerja. Mungkin Insti mungkin Insti. Maaf kalau penyebutannya salah. Kalau misalnya emang udah kerja, ini berguna banget ya. Kebetulan ini baru pertemuan pertama tentang dunia kerja. Sebelumnya kita lebih bahas ke dasar-dasar Mandarinnya. Nah, oke, nah 我们开始吧. Mari kita mulai. Jadi sebelumnya dunia kerja, kerja itu biasanya dibilang sebagai 上班. Shangpan itu maksudnya pergi bekerja. Shangpan, pergi bekerja. Kalau misalnya pekerjaan itu pekerjaan 工作写在这里 ini 做 pekerjaan, 工作 pekerjaan, 上班 bekerja. Jadi untuk kosakata yang pertama, jadi ini langsung udah tulis duluan kosakatanya. Hari ini yang kita mau pelajari berikut dengan contoh kalimatnya. Jadi pas belajar, oh ini kosakatanya shangpan. Wah, kadang banyak yang bingung. Udah tahu kosakatanya, tapi gimana cara buat kalimatnya, gimana cara buat sentence-nya gitu kan. Nah, udah langsung kasih contoh. Jadi mungkin ini yang basic-basic dulu lah ya. Oke, jadi kita masuk ke kosakata yang pertama. Hari ini kita ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Hari ini kita ada 5 kosakata. Ada 5 kosakata semuanya yang ada di sini. Jadi untuk kosakata yang pertama, 上班. Contoh kalimatnya, 我要去上班了. 我要去上班了. Jadi 上班 di sini artinya seperti judul yang di atas, bekerja. Jadi saya 要 mau, 去 pergi, 上班 bekerja, dan le itu menyatakan sudah. Jadi 我要去上班了 artinya saya sudah mau pergi bekerja. Saya sudah mau ini sudah ya, sudahnya di sini. Sudah mau pergi bekerja. Gitu. Seperti 老师在好好 Mandarin 上班. 我在好好 Mandarin 上班. Saya bekerja di 好好 Mandarin. Gitu. Oh iya, sekedar info, kita langsung info sedikit ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung untuk mengerjakan PR Mandarin kalian, atau kalian mau mengetahui lebih, belajar lebih tentang Mandarin, karena kan bahasa Mandarin sekarang merupakan salah satu syarat, bukan syarat utama sih, merupakan salah satu syarat untuk melamar kerja, untuk di perusahaan asing, terutama yang perusahaan Cina. Jadi Haho Mandarin di sini ada kursus Mandarin online. Mungkin kalau untuk info yang lebih lanjut boleh coba hubungi Haho Mandarin. Terus kalau misalnya kalian tahu HSK itu Hanyu Xueping Kaoshi, bagi yang tidak tahu, itu merupakan ujian Mandarin.
Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada TOEFL, nah kalau dalam bahasa Mandarin itu ada ujiannya. Jadi ini yang dari Zhongguo ya, karena yang dari Taiwan ujiannya beda lagi. Jadi ini HSK ini yang dari Zhongguo. Nah kita ada bimbingan belajarnya. Jadi ujiannya ini bukan diselenggarakan sama Hao-Hao, tapi Hao-Hao membimbing kita, membimbing muridnya untuk bisa mendapatkan nilai HSK yang bagus gitu. Karena kan HSK juga sekarang merupakan salah satu syarat, harus HSK level 3, kayaknya minimal sih 4 sih, 4 sampai 5. Untuk sekarang ini HSK yang paling tinggi itu 6. Biasanya 4 sih, biasanya sertifikatnya 4. Jadi 4 itu kalau misalnya kalian udah punya HSK 4, wah jadi lebih gampang lagi melamar kerja di perusahaan asing, terkhususnya yang menggunakan bahasa Mandarin. Jadi boleh nih kalau misalnya mau dibimbing untuk mengerjakan soal HSK-nya dan dapat nilai tinggi terus dan juga otomatis pastinya lulus, boleh coba DM ke Hao-Hao. Itu bisa dari level 1. Jadi dia nggak langsung ke level 3. Bagi yang udah punya sertifikat mungkin nanti bisa langsung dikonsultasikan ke Hao-Hao Mandarin. DM aja nggak apa-apa, coba tanya-tanya. Oke, nah我们继续吧. Tadi yang kosakata pertama kita tadi adalah 上班. Dan contoh kalimatnya 我要去上班了. 我要去上班了. Saya sudah mau pergi bekerja. Yang nomor 2, kalau misal pergi bekerja, seterusnya kita harus pulang kerja. Maksudnya pasti berhubungan dengan pulang kerja. Pergi bekerja, pulang bekerja. Pulang kerja maksudnya, pulang bekerja. Pulang berarti bekerja lagi dong kalau pulang bekerja. Aduh bahasa Indonesianya mohon maaf. Jadi 上班 itu pergi bekerja, 下 ingat aja, 下 ini artinya turun. Jadi 下班 itu kalau untuk 下 sendiri maksudnya turun apa loh? Oh maksudnya 下. Kalau 下 untuk 下, kata 下 ini sendiri nggak ada pannya, dia artinya turun. Dan pan itu sebenarnya kelas, turun kelas. Jadi bukan ditranslate jadi turun kelas, bukan. Tapi 下班 itu maksudnya pulang kerja. Nah, begitu juga yang kita balik ke 上 dulu ya. Kita balik ke 上 dulu. Nah, 上班 kalau 上 aja itu artinya atas. 上 artinya atas. 在上面 di atas. 在下面 di bawah. Jadi pan tadi yang Lao Shi sudah bilang, pan itu artinya kelas. Jadi 上班 itu bukan naik kelas, atas kelas, tapi itu 上班 artinya pergi bekerja. Jadi 下班 tadi pulang bekerja, pergi bekerja, pulang kerja. Contoh kalimatnya gimana Lao Shi? Tenang, sudah Lao Shi tulis di sini. 我先下班 bye bye. Jadi biasanya ini artinya Lao Shi jelasin dulu lah ya artinya. Saya 先 duluan, 下班 pulang kerja. Bye bye maksudnya bye bye itu translate dari bye bye. Bye bye sampai jumpa. Tahu ya bye bye. Jadi itu ada bahasa Mandarinnya. Sebenarnya arti misalnya mau bilang bye bye sampai jumpa itu dalam bahasa Mandarin sebenarnya 再见. Tapi mereka lebih sering suka pakai yang udah ditranslate dari bahasa Inggris yaitu bye bye gitu. Jadi mereka langsung bye bye gitu. Jadi gimana Lao Shi bilangnya bye bye. Jadi itu artinya sama sampai jumpa. Cuman ini bukan bahasa Mandarin sebenarnya sampai jumpa. Cuman ini bahasa yang ditranslate dari bahasa Inggris bye bye gitu. Jadi kalau untuk sampai jumpa dia ada bahasa tersendiri. Maksudnya ada bukan nggak ada tapi ada. Jadi dia itu 再见. Saya tulis gini ya biar menghemat space. 再见 ini. Xiu xia. Oh, yang ini ya siapanya. Dia pakai A ya, XIA.
dia pakai a, xia, xia gitu. Xiapan, xiapan, oke, xiapan. Nah kalau yang ini xian, xiapan, kenapa kayak di itu kayak a kayak u ya, maaf. Yang ini kayak u ya, bentar, mungkin ditutup. Oke. Mungkin sudah kelihatan siap. Maaf ya. Jadi kalau misalnya begitu juga di Indo kali ya. Di Indo ketika kita bekerja terus kita udah mau pulang duluan nih. Maksudnya mau pulang kerja duluan, yang misalnya yang lain masih ada pekerjaan yang belum selesai atau shiftnya masih belum selesai dan kita sendiri sudah selesai, sudah jam, misalnya yang lain jam 5, kita jam 4 sudah boleh pulang, pekerjaan kita udah selesai, shift kita sudah selesai misalnya, sudah boleh pulang nih, sudah boleh balik duluan. Jadi kita bisa bilang, oh siapa lo? Jadi belakangnya alangkah baiknya pakai lo gitu. Sama dalam bahasa Indonesia kan saya pulang dulu ya, ya. Nah, ya ini tapi dalam bahasa Mandarin mereka bukan pakai ya, tapi siapa lo, luo, siapa lo gitu. Jadi terdengar nggak gitu kaku. Jadi wo siapa lo, bye bye gitu. Wo siapa lo, bye bye. Tapi pelafalan lo nya itu seperti ada, tapi nggak ada juga. Jadi cepet. Ya jadi biar kedengarannya nggak aneh gitu. Jadi siapa lo, bye bye gitu. Jadi ya kalau mungkin nggak di semua tempat kerja ketika mau pulang bilang ya. Tapi kalau di mana, kalau yang Laoshi lihat di drama-drama Dracin, di Dracin itu mereka ketika pulang pasti bilang ke semua departemen mereka, siapa lo, saya pulang duluan ya, gitu. Hai, ni hai mei zou. Kita bisa pakai zou juga. Jadi kadang mereka nggak pakai siapan, mereka pakai zou, jalan de zou, lu de zou. Jadi kalau tadi kan siapa, siapa lo, saya pulang duluan ya, saya pulang kerja duluan ya, bye gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai zou, wo xian, sama aja. Jadi wo xian zou lo, saya jalan duluan ya, maksudnya saya jalan duluan ya, bye gitu. Wo xian zou lo. Jadi misalnya ada yang lembur, kalian nggak lembur nih karena pekerjaan kalian sudah selesai. Jadi kalian bisa bilang, wo xian siapa lo, bisa juga. Wo xian zou lo, bisa juga gitu. Jadi zou sama aja artinya. Intinya sama, mau pulang duluan, mau jalan duluan gitu. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyain kah? Isi tadi benar ya, tadi tanya ini ya. Benarkah tadi tanya ini? Sia gitu. Yang ini ya, sia. Atau yang XIU, XIA yang lain. Terusnya di sini nggak ada XIA, XIU yang lain sih. Nggak apa-apa, di komen aja. Misalnya ada kosakata, ada yang mau ditanyain nggak berhubungan dengan ini juga nggak apa-apa. Kalau Laoshi bisa jawab, Laoshi bantu jawab. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, nanti kita mikir sama-sama. Bener Laoshi, bener bahasa Mandarin. Dui Laoshi, banyak sih. Dui Laoshi, bisa bilang dui bener, dui ini bener, dui. Atau bisa, karena ini maaf ya, karena ini papan tulisnya nggak muat, jadi Laoshi pakai ketik ya, nggak apa-apa ya. Atau bisa juga yang ini dui artinya benar, dui Laoshi gitu. Laoshi artinya guru. By the way, penulisan Laoshi-nya pinginnya harus Laoshi, Laoshi. Atau bisa pakai shi de, iya benar Laoshi gitu, shi de. Atau bisa juga pakai ini, shi de. Nah,
Ada dua. Jadi mau bilang benar 老师 gimana? Satu bisa pakai 对老师 yang pertama DUI 对老师. Yang kedua bisa pakai yang kedua yang paling bawah yang baru 老师 ketik 是的老师是的老师 SHIDE 是的老师 gitu. Jadi mau pakai dua-duanya, mau pakai salah dari dua ini mau pilih salah satu benar bisa aja. Cuman kalau yang untuk 是的 yang bawah, kalau atas 对 benar, kalau yang itu bawah oh iya benar, jadi ada iya oh iya iya benar gitu, iya benar. Oke, nah 我们继续 kita lanjut. Kosakata yang ketiga. Kosakata yang ketiga. Ini banyak yang nggak suka sih. Jiapan, jiapan. Kira-kira ada yang bisa ketebak nggak? Jiapan. Ini banyak yang nggak suka. Jiapan. Jiapan. Mungkin kalau misalnya mau screenshot bisa langsung kasih waktu untuk screenshot. Terus bisa sediain pulpen, pensil, sama buku kecil. Atau mau cari-cari di HP-nya juga bisa, jadi screenshot terus tinggal tulis deh di artinya di samping. Ini sengaja langsung kasih space biar gampang untuk tulis artinya, biar nggak lupa. Oke, siapan. Pas bekerja yang paling tidak suka itu apa? Selain pergi bekerja, udah pastilah ya. Kalau nggak pergi bekerja, lebih pusing lagi di rumah. Pergi bekerja, harus pulang kerja, terus apa? Udah waktunya pulang tapi belum bisa pulang karena pekerjaannya belum selesai, yaitu lembur. Nah, lembur dalam bahasa Mandarin jiapan. Tadi pan di sini sudah langsung bilang, pan itu maksudnya ya lembur, yang paling gak suka ya lembur. Ya lembur lagi, kalau misalnya udah dengan lembur ya lembur lagi. Padahal udah rencanain ngedate, udah rencanain mau nongkrong sama pacarnya, lembur, gak jadi deh plannya. Oke, nah pan itu maksudnya tadi Lao Shi sudah bilang artinya kelas. Nah, cia, kalau cia sendiri, cia yang ini ya nomor 3 ya, nomor 3 cia itu artinya tambah, jadi nambah kelas ya berarti ya lembur, berarti nambah jam kerja ya lembur gitu kan. Jadi cia ini artinya nambah, tambah. Hai Helena, cia artinya nambah, tambah. Jadi selain ciapan, jadi sebenarnya kosakata yang Mandarin itu dia bisa dipasang-pasangkan. Jadi dia satu kata ini punya arti, terus kalau misalnya digabungkan dengan yang lain, dia punya arti yang lain lagi. Tapi kadang ini sama ini kadang digabungkan nggak nyambung. Tapi kebanyakan kata ini sama kata ini ceplok dari sini sedikit, ceplok sini dari sedikit, terus jadi kata baru. Biasanya begitu. Nah sama ini cia, jadi kayak bisa ciatan, cia pakai ini cia juga. Tan itu telur, ciatan berarti mau nambah telur. Hayo, siapa yang di sini suka makan terus apalagi makan nasi goreng, tambah telur ya, telur ceplok ya. Ciatan, cia kita pakai cia yang nambahin itu juga, ciatan gitu. Nah, contoh kalimatnya gimana? Contoh kalimatnya 今天又要加班了。今天 artinya hari ini, 今天 artinya hari ini. Yo di sini tuh lagi. Yo lagi dan lagi. Enggak. Yo satu kali aja. Yo artinya lagi. Yao tadi langsung sudah bilang yang di sini sama. Yo di sini sama ya. Yo yang di sini tuh artinya sama. Mau. Ciapan tadi lembur, le itu artinya bukan sudah, tapi artinya tapi dia lebih ke menyatakan sudah. Jadi 今天又要加班了. Hari ini lembur lagi. 又要加班了. Aduh, hari ini mau lembur lagi. Jadi biasanya kalau misalnya lembur kerja nih.
Soalnya kan kita ngobrol tentang dunia kerja. Jadi kita hari ini lembur atau enggak harusnya sudah bisa diprediksi dari jam 2 setelah lunch lah ya, setelah jam makan siang. Maaf. Maaf, tiba-tiba keselak. Ya. Jadi kita ngomong sampai mana? Ya, kalau misalnya mau bilang hari ini misalnya rasanya hari ini lembur atau enggak ya? Di atas jam makan siang pasti udah tahu. Oh, hari ini kerjaanku masih belum selesai nih untuk yang jatah hari ini. Wah, malam pasti lembur nih. Wah, ini pasti lembur nih. Ya, nggak jadi jalan-jalan dong, nggak jadi pergi makan dong barang pacar gitu kan. Nah, kita bisa bilang, ayah itu minum dulu loh, pelan-pelan tak apa. Ya, makasih, 我已经喝水了. Iya, tadi sudah minum. Thank you, 谢谢. Jadi 今天又要加班了. Jadi kata ini sangat. Jadi kalau misalnya udah ada plan lain nih hari ini, sudah ada ngeplan mau ini mau itu ya kan, mau keluar bareng teman, barang keluarga. Tapi kerjanya belum selesai gitu kan. Jadi kalian bisa pakai kata ini, pakai kalimat ini. Ayah, jadi depannya pakai ayah itu lebih dramatis ya. Ayah, 今天又要加班了. Ya, hari ini lembur lagi. Atau kalian udah lembur berhari-hari. Ayah, 今天又要加班了. Udah 1 minggu nih lemburnya. Habis itu kalian lihat, pekerjaannya masih belum bisa selesai. Orderannya banyak mungkin ya. Lagi banyak kerjaan. Wah. Jadi lagi banyak penjualannya, jadi kerjanya nggak habis-habis gitu kan. Kalian bisa, ayah, 今天又要加班了. Hari ini kita lembur lagi. Hari ini mau lembur lagi. Gitu. Oke, next kosakata keempat. Yaitu 出差. Tadi kalau Japan itu pasti kebanyakan orang nggak suka ya, karena lembur. Kalau cucai, saya sendiri suka sih. Coba bisa ketebak nggak itu apa? Cucai, kalau dikasih clue-nya udah pasti ketebak dong itu apa. Tapi coba cuman kasih clue, ada yang suka, ada yang enggak. Kadang bisa ke luar negeri, kadang bisa ke luar kota. Mungkin udah tahu lah ya itu apa. Cucai, kalau misalnya kita bekerja di perusahaan yang besar, terus punya banyak cabang, mungkin mengharuskan kita untuk cucai. Mungkin sudah tahu, sudah ketebak. Apalagi kalau misalnya perusahaannya besar, terus ada di luar negeri ya kan. Cucai, bisa cucai ke luar negeri. Enak sekali. Kalau Lasha pribadi suka sih. Kalau disuruh cucai itu malah seneng. Soalnya kan semua biaya kan ditanggung. Biaya pesawat, biaya makan, tempat tinggal hotel lagi, ya kan. Terus di hotel dapat sarapan enak. Terus bisa makan sepuasnya. Enak. Cucai, berarti udah ketebak dong. Cucai itu apa? Nih, yang kosakata yang keempat. Cucai itu apa? Cucai itu kasih 1 menit sampai 55. Kalau memang belum jauh, kalau insti belum tahu, insti atau insti, maaf ya kalau pelafalannya salah. Pasti tahu, cucai 1 menit 1. Udah 55. Jadi cucai itu dinas pekerjaan, dinas kerja.
dinas keluar kota, dinas keluar negeri. Apa ya bonus? Bukan, sayang sekali. Lebih tepatnya dinas kerja, ya, dinas keluar negeri, dinas keluar kota. Jadi kalau misalnya perusahaannya banyak cabang, misalnya pusatnya biasanya di Jakarta, terus dia punya cabang di Kalimantan misalnya, cabang ya, cabang pabrik gitu kan di Kalimantan, di Pulau Sumatera gitu kan. Jadi butuh beberapa orang yang dari pusat untuk cucai, untuk dinas keluar kota misalnya ke Pontianak ya kan, untuk lihat kinerja orang-orang yang di cabang gimana gitu kerjanya. Udah bener belum, udah sesuai SOP belum gitu, udah sesuai SOP perusahaan yang di pusat atau belum gitu. Jadi cucai itu dinas kerja. Sebenarnya kalau misalnya disuruh dibilang cucai itu enak, ya ada enaknya ada enggaknya juga. Enaknya ya semuanya gratis, ditanggung sama perusahaan. Soalnya kan kita ke kota tersebut, kota yang kita tuju atau ke negara yang kita tuju itu kan untuk dinas ya, untuk kepentingan perusahaannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi otomatis semuanya kita bisa dibilang kita dapat jalan-jalan gratis. Tapi kalau ada waktu, tapi kadang karena waktunya mepet, biasanya ya kalau misalnya Laos ya pernah dapat beberapa kali kesempatan untuk dinas keluar kota. Jadi cuman nyampe bandara, terus ke kantor, habis itu selesai pulang lagi, udah gitu doang, gak sempat jalan-jalan dong. Jadi bener-bener cuman untuk kerjaan aja. Jadi ke sana, terus ke hotel, terus ke kantornya, kerjain kerjaan, balik hotel lagi, biasanya udah pulang. Gitu. Tapi enaknya gimana ya, tapi kan namanya udah keluar ke kota tersebut, apalagi sudah nginap ya kan, ya otomatis sudah terhitung dong, oh aku sudah pernah ke kota ini, padahal cuman karena dinas, terus nggak sempat jalan-jalan, cuma numpang tidur, terus balik lagi. Nah, cucai. Jadi kita contoh kalimatnya gimana, Laoshi? Gini. 我下个月要出国出差. 我下个月要出国出差. Jadi 我 artinya saya, 下个月itu maksudnya bulan berikutnya. Jadi bulan berikutnya, misalnya bulan ini kan bulan 3, berarti bulan berikutnya bulan April. Berarti bulan April saya, 下个月 bulan depan, berarti maksudnya bulan April saya mau 要出国. 要 itu seperti yang di atas, 要 itu mau. Jadi 要 ini kata yang sangat sering dipakai. 出国 itu maksudnya keluar negeri. 出国 keluar negeri. 出差 dinas. Jadi saya mau dinas ke luar negeri gitu. Jadi arti dari kalimat ini adalah 我下个月要出国出差. 要出国出差. Jadi saya bulan depan mau dinas ke luar negeri. Enak ya, dinasnya langsung ke luar negeri, sekalian jalan-jalan. 我下个月要出国出差. Jadi kalau instead, kalau misalnya diminta perusahaan untuk dinas, bersediakah ketemu orang-orang baru? Ya mungkin gak lama, mungkin cuma beberapa hari, terus balik ke pusat lagi, atau malah takut. Seru sih kalau dinas, ketemu orang baru, berarti dapat banyak teman, kenal banyak teman, terus dapat ilmu baru, itu yang paling penting. Cucai. By the way, kalau cuko ini juga misalnya kita bisa buat kalimat lain yang agak melenceng dari topik. Misalnya kita lagi mau jalan-jalan ke luar negeri. Cuko ini sekarang lagi rame-rame nih. Soalnya COVID udah tidak ada,
Terus ini sekarang sudah rame-ramenya orang pada jalan-jalan ke luar negeri nggak sih? Apalagi yang tinggal di Medan. Tinggal di Medan itu dekat sama Malaysia. Jadi tiketnya nggak mahal karena deket aja. Jadi orang-orang rata-rata suka bolak-balik ke sana karena murah. Tapi dulu sebelum COVID lebih murah. Jujur, dulu sebelum COVID lebih murah. Tapi sekarang setelah COVID dia lebih mahal sih. Jadi untuk cukup ini bisa. Jadi untuk 出国 ini contoh kalimat yang lain. 我下个月要出国了. Atau misalnya bukan untuk 出差 tapi untuk jalan-jalan. Jadi 出差nya tinggal dihilangin aja. Jadi tinggal sisain yang depannya. 我下个月 saya bulan depan mau ke luar negeri jalan-jalan. Gitu. 我要出国了. 我要出国去旅游. Saya mau ke luar negeri jalan-jalan. Gitu. Minum dulu ya, minum sih. Maaf ya, karena ini sariawan kan. Jadi pas ngomong, ini bibir yang samping ini sariawan. Terus lidahnya juga sariawan. Jadi ngomong kayak agak susah. Bukan susah. Ya susah, karena dia sakit. Tergesek-gesek. Sisa yang terakhir juga banyak orang gak suka. Kalau misalnya kita kerja itu identik dengan rapat gak sih? Rapat dengan tim, rapat dengan kepala-kepala, rapat dengan direksi, itulah banyak lah. Pokoknya rapat. Ada nggak sih yang setiap hari tidak ada kata rapat? Jadi setiap harinya rapat maksudnya. Tiada hari tanpa rapat. Jadi sebentar rapat, sebentar rapat gitu. Nah, rapat itu kita bilang khai hui. Khai hui itu artinya rapat. Khai hui artinya rapat. Yi xia ban就开会. Jadi begitu pulang kerja langsung lanjut meeting, langsung lanjut rapat gitu. Dan gitu nggak sih? By the way, kalau misalnya kalian kerja di perusahaan asing, biasanya mereka suka rapat, mengadakan rapat tiba-tiba setelah pulang kerja. Jadi nggak ganggu jam kerja, tapi ganggu jam pulang kita. Ada perusahaan yang begitu loh. Ada. Tapi ya mau lihat juga. Nggak semuanya seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya diminta untuk khai hui, diminta untuk rapat tiba-tiba gitu, kalian bersedia nggak? Namanya kerja ya apa sih, mau nggak mau ya nggak sih, namanya kerja ya mau nggak mau harus ikut rapat yang telah ditentukan. Hai Adul, kita lagi belajar tentang bekerja, kosakata yang ada di dunia pekerjaan. Jadi kita sudah sampai di khai hui. Khai hui itu maksudnya meeting, rapat. Iya, jadi ini salah satu kata yang tidak suka didengar karena rapat itu ya sudah pasti lama ya nggak sih, berjam-jam, mana ada yang bermenit-menitan. Terima kasih kepada Tuhan kalau rapatnya cuma 30 menit, enggak sih, pasti berjam-jam. Nah, jadi dalam bahasa Mandarin itu apa kalau misalnya meeting atau rapat? Bahasa Mandarinnya khai hui. Khai itu buka, hui itu maksudnya pertemuan. Jadi khai hui buka pertemuan, ya meeting. Atau hui di sini ada banyak arti ya. Selain pertemuan dia juga bisa sebagai bisa. Wo hui le, saya sudah bisa. Jadi pertemuan untuk khai hui. Khai hui buka pertemuan berarti meeting. Nah, arti lain dari hui itu berarti bisa juga bisa.
我会了 saya sudah bisa. 我会中文 saya sudah bisa Mandarin. Saya sudah bisa 中文. Nah, contoh sentence-nya gimana? Contoh kalimatnya gimana? Tenang, saya sudah kasih. Karena banyak yang merasa udah dikasih nih kosakatanya, tapi gimana cara buat kalimatnya gini, gimana cara ngomongnya, udah tahu nih kosakatanya, tapi gimana cara ngomongnya gitu kan. Nah, ini dia contoh kalimatnya ya. 一下班就开会. Jadi 一下班一下itu maksudnya sebentar, pan itu maksudnya bekerja, pekerjaan gitu. 一下班一下班 jadi itu bisa 一下班 itu begitu. Jadi itu bisa diartikan begitu. 一下班 itu begitu pulang kerja. Jadi siapan yang di sini pulang kerja, artinya pulang kerja. Jadi 一下班 begitu pulang kerja 就开会 langsung rapat. 一下班就开会. Jadi kalau misalnya ada misalnya supervisor kalian, manajer kalian udah jam 5 tank, orang udah mau tenggo kan, udah mau pulang kerja, udah siap-siap. Terus tiba-tiba telepon datang. Wei, halo? Wei dalam bahasa Mandarin, wei Mandarinnya. Terus artinya itu halo. Jadi orang mereka Congko itu mereka nggak bilang halo, tapi mereka bilangnya wei. Wei, 我们开会. Halo, kita rapat. Kita meeting. Kesel nggak sih? Kesel dong. Jadi kalian bisa pakai kalimat ini. 一下班就开会. Baru aja pulang kerja. Baru pulang kerja langsung rapat. Gitu. 一下班就开会. Gitu. Atau ada yang mau ngabarin ke istrinya, 老婆itu panggilan untuk istri. 老婆，我今天开会。我今天开会. Saya hari ini ada rapat. 我回家晚一点回家. Jadi saya pulang ke rumah agak telat ya. 我晚一点回家. Saya pulang rumah agak telat ya. Gitu. Sebenarnya i di sini tuh artinya satu. Jadi kalau misalnya dia satu kata ini aja, i artinya satu. Saya jelasin satu persatu ya biar nanti kalau misalnya mau susun kalimat lain juga mungkin bisa belajar. Karena udah ngerti, terus mungkin bisa menatau, nanti bisa susun kalimat sendiri. Jadi i artinya satu. I aja artinya satu. Jadi i siapan itu i di sini bukan artinya satu lagi, maksudnya begitu. Siapan tadi sudah dari sini. Sia itu artinya turun. Kalau sia aja artinya turun. Pan itu maksudnya kelas. Jadi bukan satu turun kelas. No. Jadi i siapan begitu pulang kerja. Gitu. Jo langsung, bisa langsung artinya kai itu artinya buka. Kai itu artinya buka. Hui itu pertemuan. Hui ini ya. Hui ini juga artinya bisa arti lain dari kata hui itu juga bisa. Artinya bisa. Agak belibet ya. Maksudnya artinya juga bisa gitu. Arti lainnya ya bisa. Maksudnya bisa ya, ini artinya bisa. Oh, saya tulis deh biar nanti nggak bingung. Bisa. Jadi 我会了 saya sudah bisa. 我会了老师 oh 老师 saya sudah bisa. Oke, ini hui. Gitu. Ada pertanyaan kah? Adul mau baca kah? Yuk join live yuk join live yuk. Sekarang udah nggak berani langsung invite loh. Tahu nggak kenapa? Imam. Oh, Adul juga mungkin nama lainnya Imam ya. Karena kemarin kan banyak yang nonton. Terus pas mungkin karena malu-malu langsung tanyain ada yang mau join nggak, nggak ada yang request. Terus ya udah langsung invitein aja semuanya. Invite. Terus tahu nggak? Semuanya pada leave. Ya, so sad. Mereka udah cancel. Terus leave juga. Leave live-nya. Ya udah, kalau nggak mau join nggak apa-apa. Jadi sekarang
udah nggak berani invite, nggak apa-apa. Kalau mau baca, mau coba baca, tutup kamera juga nggak apa-apa. Jadi langsung dengar suara biar bisa bantu koreksi kalau misalnya ada salah. Saya pemula, masih dari nol. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Justru karena live terus bisa berinteraksi dengan kalian. Terus kalau misalnya ada pelafalan yang salah atau nggak bisa langsung ditanyain. Nah, join live, join. Jadi bisa kedengaran suara, terus bisa baca, terus bisa dikoreksi kalau misalnya langsung kedengarannya salah. Gitu. Wah, 11 了, sudah jam 11. 加油. Masih ada berapa menit lagi. By the way, Hahow Mandarin ada les Mandarin online loh. Jadi dia online, bisa dilakukan di mana aja. Jadi nggak perlu bingung-bingung. Aduh macet nih, kena macet nih, telat nih, nggak perlu. Jadi bisa les di mana aja. Kalau mau tahu lebih lanjut bisa kontak ke Hahow, langsung DM aja ke Instagram ini. By the way, kalau mau join live nggak apa-apa, langsung request aja. Jadi hari ini kita belajar sampai di sini. Sisanya kita ngobrol. Mungkin ada pengalaman gitu, ada pengalaman belajar bahasa Mandarin atau ketemu orang Cina, mungkin siap nanti cari tahu lagi karena udah tengah malam. Cari tahu lagi, cari tahu apa? Cari tahu apa? Iya, udah tengah malam. Live-nya mungkin ke malaman kali ya. Iya nggak sih? Semuanya udah pada tidur baru live. Semuanya udah pada tidur baru live. Ya nggak sih? Tapi kalau misalnya ke pagian, misalnya jam agak pagian, kebanyakan lembur, terus belum pulang kerja. Atau pas agak siangan gitu, maksudnya agak pagian, maksudnya jam 7, jam 8, jam 9 malam bisa belajar di tempat yang lain. Terus jam segini bisa langsung lanjut ke tempatnya langsung. Wah, ilmu yang kita Pak jadi banyak. Siu. Dalam seharian langsung banyak. Susah nggak sih nanti cernanya? Gak apa-apa, yang penting ada ditulis. Jadi kalau misalnya ditulis ada catatannya, bisa nanti dilihat lagi. Mungkin karena baru pertama kali, ada yang mau ditanyain nggak? Dari Shangpan, dari atas sini sampai yang Kaihui ini. Baru tahu kalau bisa belajar atau cari laoshi, rekan belajar bareng kayak gini. Makasih bos infonya. Bisa. Makanya setiap bisa join live-nya laoshi, jadi bisa kita berinteraksi langsung melalui live, join live-nya IG Hahow Mandarin setiap Rabu dan Kamis jam 10.30. Jadi dapat ilmunya. Jadi kalau misalnya kalian lagi pengen, misalnya bisa request juga kok, bisa request. Kalau misalnya Laoshi bisa bawain, Laoshi bawain untuk next live yang selanjutnya. Mau belajar tentang apa nih? Kemarin kita udah ada yang request mau belajar Pinyin. Pinyin itu paling dasar banget kita belajar bahasa Mandarin. Paling dasar banget kita belajar Mandarin. Kemarin kita udah belajar dari yang paling dasar banget. Karena kemarin ada yang request dari Pinyin udah. Terus perkenalkan diri sudah dalam bahasa Mandarin. Dan ini kosakata dalam dunia kerja. Kalau yang semalam lebih berat. Kalau yang semalam itu kita bahas liang sama Jadi dalam ngulang sedikit ya. Jadi sama liang itu artinya sama-sama dua. Jadi cuman penggunanya beda. Satu untuk urutan nomor, satu untuk jumlah. Jadi itu untuk urutan nomor, liang itu untuk jumlah. Gitu. Nah, boleh juga request. Misalnya mau tentang nama-nama negara, boleh. Mau untuk yang kebutuhan sehari-hari, misalnya percakapan sehari-hari, misalnya lagi di Taiwan kah, sekarang lagi banyak-banyaknya ke Taiwan gitu ya, yang belajar gitu. Misalnya mau
mau untuk ke Taiwan nih belanja gitu, gimana? By the way kemarin udah pernah loh, cara order makanan dalam bahasa Mandarin, cara order minuman dalam bahasa Mandarin itu sudah pernah. Tapi kalau itu yang dasar, kemarin yang lo kasih dasar. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kalian mau request mau yang lebih dalam lagi untuk order makanan, lebih spesifik lagi, langsung usahakan bisa. Soalnya papa tulisnya begini ya. Iya, kalau misalnya mau hapus terus mau tulis lagi kayak habis waktu nggak sih? Makanya kenapa nggak pernah tulis lagi ada yang segini. Jadi langsung usahakan ini setiap kali live ini full papa tulisnya. Karena dia lahir baru ikut nonton live, jadi cuma dengar yang nomor 4 tadi, yang ngomongin rapat tadi. Oke, nggak apa-apa. Ulangin dari atas ya mungkin. Oke, nggak apa-apa, ulangin. Bisa nanya bos, bahasa Taiwan sama Mandarin Tiongkok apa beda jauh atau sama aja? Dan berapa minimal kata kerja yang minimal wajib hafal biar lancar ngomong hal kecil? Bisa nanya, oke, langsung bantu jawab. Pertama-tama, bahasa Taiwan sama bahasa Mandarin Tiongkok apa beda jauh? Kalau untuk ngomongnya pakai logat, mereka Taiwan itu ada logatnya sendiri. Mungkin langsung bilangnya begini ya, Taiwan itu bahasanya ada logat tersendiri, Tiongkok ada logat yang tersendiri. Jadi kalau Tiongkok itu lebih tegas, terus mereka suka pakai hua, misalnya ni zai nar, tapi kalau Taiwan dia lebih santai, terus logatnya China lia, China gitu. Jadi kadang orang Taiwan itu suka singkat, jadi ngomong itu kayak kumur-kumur. Ngerti nggak kumur-kumur? Jadi kayak langsung gitu, gitu, ya, gitu. Jadi kadang kalau misalnya untuk Taiwan, kadang beberapa kosakata yang di tengah itu sering nggak terdengar jelas ketika kita baru pertama kali ke Taiwan, gitu. Kalau Mandarin mereka tegas, jadi mereka emang semua pelafalannya pasti dilafalkan. Mereka perkata-katanya itu emang dilafalkan, jadi nggak ada yang mereka singkat, nggak ada yang mereka skip. Jadi mereka ngomongnya emang cepat. Jadi Tiongkok, bahasa Mandarin Tiongkok lebih jelas. Bahasa Taiwan tuh mereka karena ngomong cepat terus mereka singkat, jadi kadang nggak jelas gitu. Maksudnya yang nggak biasa dengar, terus yang nggak biasa tinggal di Taiwan itu agak bingung. Tapi kalau udah lama malah lebih gampang dipelajari yang Taiwan sih. Untuk tulisan, untuk bahasa tadi ya, karena kalau untuk bahasa perbedaannya mungkin mereka punya logat-logat tersendiri, jadi ini logat beda-beda. Tapi kalau misalnya bahasa Mandarin yang kita pelajari ini bisa dipakai di Medan, di Taiwan sama di Cina, di Tiongkok. Nah untuk tulisan ini bisa dipakai di Tiongkok saja. Kenapa? Karena di Taiwan itu mereka pakai yang tradisional. Karena mereka masih pakai yang tradisional. Jadi Hanzi ini yang simplified, yang simpelnya, yang dipakai di Tiongkok. Karena Hanzi itu ada dua, penulisan Hanzi huruf Mandarin, karakter Mandarin ini ada dua. Satu yang simplified, yang seperti ini yang digunakan di Tiongkok. Satu lagi yang tradisional. Nah tradisional itu masih penulisan karakter huruf Mandarin yang dari zaman dahulu gitu. Jadi sampai sekarang Taiwan masih pakai yang tradisional, tetap mempertahankan pakai yang tradisional. Cuman kalau misalnya diminta mereka lihat yang simplifiknya, mereka ngerti kok, mereka tahu. Cuman mereka balasnya pasti pakai tradisional gitu. Perbedaannya ada ya guys ya. Bentar. Minimal kata. Karena kosakata dalam bahasa Mandarin banyak ya, mungkin bisa menguasai 5 kata ini, terus contoh kalimat yang ada di sini mungkin bisa ya, setidaknya kalau misalnya ini yang paling sering digunakan ya, shangpan pergi bekerja,
siapan pulang bekerja, jiapan lembur, cucai dinas misalnya bisa keluar kota, bisa keluar negeri, dan kaihui. 5 kata ini yang sering dipakai di dunia kerja. Mungkin mereka kalau ngomong satu kalimat full, mungkin kalau ada shangpannya mungkin udah ngerti gitu. Lanjut laoshi, oke lanjut. Udah. Berarti cuma beda di cara ngomong aja ya. Bentar. Atau memang bahasanya juga ada beberapa iya beda di cara ngomongnya pertama. Terus ada beberapa yang berbeda juga. Misalnya panda, contoh yang paling kecil panda. Panda dalam bahasa Mandarin yang di Tiongkok sana itu bilangnya xiong mao. Langsung tulis ininya ya di bawah ya. Nah, kalau yang di Taiwan mereka bukan bilang xiong mao, mereka bilang mao xiong. Nah, dari sini, hai ni hao Helena, telat nggak apa-apa, 没事 进来，hari ini kita belajar tentang ini. Nah, contoh kecilnya ya, panda ya. Panda. Mungkin ada beberapa kata lagi, cuma yang terpikiran ini xiongmo. Nah, dia nggak beda jauh, jadi cuma dibalik. Katanya cuma dibalik. Jadi ini yang xiongmo yang dipakai di Jongguo dan yang dipakai di Taiwan itu mau xiong gitu. Tapi kalau misalnya kalian bilang xiongmo, misal kalian ke Taiwan, terus kalian bilang xiongmo, oh nih nampak panda, mungkin ke kebun binatang, terus ada lihat panda, ketemu panda, terus kalian bilang oh xiongmo, mereka masih tetap ngerti, mereka pasti ngerti, oh itu yang kalian bilang itu panda, bukan langsung ngeblank, tidak, mereka ngerti, cuman mereka tahu oh yang kalian pelajari ini Mandarin yang Zhongguo gitu. Lanjut nih, halo sorry telat cuma. Oke. Tadi sudah langsung ulang kan ya? Oke, untuk yang telat tidak apa-apa, langsung ulang ya dari atas ya. Sedikit saja, sebentar saja, oke? Jadi yang atas itu shangpan itu maksudnya pergi bekerja. Shangpan pergi bekerja. Xiapan itu pulang kerja, xiapan pulang kerja, jiapan itu artinya lembur, jiapan lembur, cucai itu dinas, kaihui itu rapat, rapat. Nah, langsung ulang lagi sentence ya, masih punya waktu kok. 我要去上班了, saya sudah mau pergi bekerja. 我要去上班了, saya sudah mau pergi bekerja. 我先下班, bye bye. Jadi tadi yang siapan kan pulang kerja ya. Jadi 我先下班, saya pulang kerja dulu ya. Karena kan kadang kalau kita kerja ada shift yang beda, atau ada kalau misalnya kerja di kantoran, misalnya pekerjaan kita udah siap duluan, terus teman-teman yang satu departemen, satu bagian dengan kita masih belum selesai. Nah, kita kan boleh pulang duluan, tapi kan kalau langsung pulang kan gak enak. Nah, biasanya kita pamit kan, siapa lo, saya pulang duluan ya, bye bye gitu. By the way, bye bye di sini itu maksudnya bye bye, sampai jumpa. Cuman bukan bahasa sampai jumpa dalam bahasa Mandarin yang asli. Karena kenapa bukan yang asli? Karena dia ditranslate dari bahasa Indonya bye bye gitu. Bahasa Inggrisnya bye bye. Jadi dia ditranslate langsung dari bye bye jadi bye bye gitu. Jadi bahasa Mandarin sampai jumpa apa langsung? Ini dia. Langsung sudah tulis 再见gitu. Sampai jumpa gitu. 再见. Jadi bisa juga biar lebih cute gitu, bisa pakai bye bye. Tapi kalau untuk cowok jarang pakai ini. Oh, ada. Cowok kadang juga oh ya, bye bye gitu. Mereka sekarang lebih suka pakai ini sih, bye bye. Tapi oh ya, bye bye, 再见, bye bye gitu.
Kadang bisa pakai dulu. Oh ya, caci, bye bye. Okay, next. Jiapan itu artinya lembur. Hai Oni, jelita, wanshan hao. Tentang perpisahan sama perjumpaan, ya, laushe materinya. Oh bukan, ini tentang dunia pekerjaan. Kosakata di dunia kerja. Jadi shangpan pergi bekerja, siapan pulang bekerja. Kita sudah bahas sampai di sini. Mengulang sampai di sini yang kedua. Siapan pulang kerja. Gitu. Jadi pas kita mau pulang kerja kan kita harus pamit dulu dong ke teman-teman yang lain gitu kan. Makanya, wasin siapan lo, saya pulang duluan ya. Bye bye gitu. Next, siapan. Ini yang paling orang nggak suka, lembur. Ya nggak sih, paling nggak suka. Tapi mau gimana ya kan, kerjaan belum selesai, masih banyak. Semalam udah lembur, hanya hari ini lembur lagi. Nah, bisa pakai kalimat ini. 今天又要加班了. 今天又要加班了. Hari ini mau lembur lagi. Gitu. Hari ini mau lembur lagi. Hayya lembur lagi. Nah, kita bisa pakai 今天 hari ini, 又 lagi, 要 mau, 加班 lembur. Le ini menyatakan sudah. Jadi 今天又要加班了. Ya, hari ini mau lembur lagi. Next, cucai yang keempat. Cucai itu artinya dinas. Bisa dinas ke luar kota. Lebih enaknya dinas ke luar negeri, jalan-jalan gratis, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya dong. Nah, kita bisa bilang 我下个月要出国出差. Saya bulan depan mau dinas ke luar negeri. Saya 下个月 bulan depan 要 mau 出国 itu ke luar negeri. 出国 ke luar negeri mungkin perusahaannya gede ya. Punya cabang, punya perusahaan lagi di luar negeri. Nah, jadi butuh kita yang di sini ke luar negeri, dinas ke luar negeri gitu kan. Hai Ai, long time no see Ai. Sudah lama sekali tidak join live. 欢迎，你好，selamat datang. 欢迎 welcome back. Jadi kita lanjut. Hari ini kita bahas tentang dunia kerja. Saya kembali, yeay, 欢迎 welcome. Jadi 出国 itu ke luar negeri, 出差 itu dinas. Jadi dinas ke luar negeri. Nah, yang terakhir 开会. 开会 itu maksudnya rapat, meeting. 开会 meeting. Jadi ada yang meetingnya itu carinya pas meeting itu pasti mungkin di pulang kerja. Jadi pulang kerja jam 5. Terus atasannya langsung telepon atau supervisornya telepon. Kita meeting ya sekarang. Kesel nggak sih kalau gitu? Udah siap-siap mau pulang, udah prepare mau pulang, tinggal pulang aja bawa tes ya kan. Habis itu tiba-tiba ada telepon dari atasan. Kita meeting dulu ya. Nah, kita bisa bilang pakai kalimat ini. 一下班就开会. Begitu pulang kerja, langsung rapat. Langsung lanjut rapat. Capek nggak sih kalau gitu? 一下班就开会. Begitu pulang kerja, langsung lanjut rapat. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Ini yang mengenai dunia kerja, terus lebih untuk tulisannya dia yang ke China ya, Zhongguo, Tiongkok sana. Dan ini yang internasional sih. Jadi rata-rata internasional kita pakai ini. Soalnya kalau yang tradisional itu susah banget. Masih nggak ya? Misalnya belajar ya, tulis di sini ya. Kalau untuk pemula sih sarannya pakai yang Tiongkok sih. Belajar. Yang tradisionalnya kalau nggak salah dia hampir mirip-mirip. Untuk tadi untuk si imam ya, untuk si imam.
Masih adakah Adul? Masih adakah? Kalau masih ada, semoga masih ada ya. Jadi bisa kasih gambaran. Jadi bisa kasih gambaran di sini. Nah, Adul. Nah, ini dia. Ini dia perbedaannya. Ini yang simplify, ini yang simplify, ini yang modern, tulisan Mandarin yang modern. Terus ini yang tradisional. Ini yang tradisionalnya. Tradisional Mandarin, huruf Mandarin tradisional. Nah, beda kan? Tapi dia hampir-hampir mirip. Emang hampir-hampir mirip. Memang kata antara yang tradisional sama yang simplify itu sebenarnya semuanya mirip-mirip. Kalau ngerti strukturnya itu bisa baca. Jadi yang bisa baca tradisional bisa baca juga yang simplify, yang modern. Yang bisa baca modern bisa baca juga yang tradisional. Tapi nggak semua. Saya cari info belajar. Mau kemana nih Adul? Mungkin bisa dibantu. Kalau yang Taiwan mending, kalau memang mau ke Taiwan, langsung saranin langsung belajar yang tradisional aja. Soalnya kalau misalnya mau belajar dari simplify terus ke tradisional lagi nanti bingung. Mending langsung belajar yang tradisional aja. Lalu saya ngerti sedikit, tapi ada yang masih belum paham tentang radikal. Apa maksudnya itu, Laoshi? Radikal itu maksudnya dia, kalau itu yang untuk lebih dalam lagi ya radikal. Tunggu Laoshi cari. Kata-katanya ada di sini nggak ya? Bentar. Misalnya ini. Misalnya kita pakai ini yao, coret di sini lah ya. Jadi dia kalau bahasa Mandarin itu dia ada dua huruf Mandarin yang digabungkan gitu. Jadi dia di bawah, radikalnya ini ni zipang gitu. Jadi ni itu bisa di bawah, terus dia bisa juga jadi di samping, radikal yang di samping. Misalnya sing, misalnya jadi katanya sing. Jadi sama kan, ini sama kan. Jadi dia bisa jadi radikal yang di bawah, dia juga bisa jadi radikal yang di samping gitu. Katanya radikal itu lumayan membantu buat lebih maksimal. Sebelum belajar langsung lebih 100%. Oh iya, cuman ya beda-beda sih, beda-beda. Bisa juga belajar mulai dari radikal. Yang radikal itu yang ini. Jadi dia satu kata ini ni. Kalau satu kata ni ini aja sekedar ya, perempuan. Jadi dia kalau misalnya digabungkan dengan kata yang lain, dia jadi berubah artinya. Jadi yao, mau. Nah, kalau misalnya dia radikalnya di depan, radikal ni ini di depan, terus belakangnya ditambah dengan kata yang lain, artinya beda lagi. Itu artinya marga. Gitu. Jadi radikal itu maksudnya huruf ini digabungkan di huruf ini. Jadi mempunyai arti yang beda-beda. Gitu. Tapi kalau Laoshi kemarin ya ada belajar radikal, cuman nggak gitu. Itu lebih banyak membaca sih, maksudnya bukan membaca yang novel enggak, tapi yang belajar yang teks-teks yang soal cerita kecil-kecil gitu. Terus ngerjain soal yang HSK itu lumayan membantu banget loh untuk cepet bisa ngerti gitu. Masih nyari info belajar, makanya masih bingung Laoshi coba nyari yang masih mau belajar. Laoshi saya lebih paham sekarang. Yeay, senang banget sudah bisa kasih informasi yang membantu. Mungkin bisa coba tanya hao-hao Mandarin. Soalnya kan hao-hao Mandarin, kalau misalnya yang mau ke Zhongguo atau yang ke mana-mana bisa ikut ujian HSK atau untuk syarat kerja juga HSK itu penting. HSK itu Hanyu Shuiping Kaoshi, sertifikat yang bukan dari hao-hao Mandarin, tapi itu sertifikatnya langsung dari Zhongguo sana, dan penyelenggara ujiannya juga langsung dari Zhongguo sana. Nah, yang hao-hao kasih itu yang bimbingan belajar dalam mengerjakan HSK itu biar lebih bisa dapat nilai tinggi, lebih paham dalam mengerjakan soal HSK gitu. Dan semoga bisa lulus HSK-nya gitu. Mungkin coba bisa DM ke好好。OK，那我的直播到这里了。
Jadi live 老师 hari ini sampai di sini. 我们下个星期见. Kita jumpa lagi minggu depan, Rabu depan. 下个星期三见. Kita jumpa lagi Rabu depan. Bye bye, 再见再见，拜拜，谢谢，晚安晚安，selamat malam，晚安晚安。